Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat kepada anak-anakku sekalian, siswa SDN 2 Tambak Sari yang senantiasa Pak Guru banggakan. Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Pak Teguh akan mengajak kalian berpetualang ke negara-negara tetangga. Mari simak beberapa petualangan berikut ini. Anak-anakku sekalian, kita sebagai makhluk sosial sudah tentu harus bisa mengenal lingkungan kita. Kita sendiri berada di negara Indonesia dan bertetangga dengan beberapa negara. Sedikit banyak kita harus mengetahui karakteristik negara-negara tersebut. Salah satunya adalah mengenal jenis-jenis hewan di negara tetangga, terutama di negara-negara di satu wilayah kita, yaitu di negara ASEAN. Tahukah kalian berasal dari manakah gajah putih, ikan tuna, dan burung takur daun? Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal, karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Berikutnya adalah ikan tuna. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari di negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Nah, tahukah kalian burung yang hidup di negara tengah kita? Salah satunya adalah burung takur daun. Ini hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang sangat dilindungi di negara tersebut. Selain gajah putih, ikan tuna, dan burung takur daun, kita juga lebih banyak mengenal hewan-hewan seperti ikan cupang, sapi, ular kobra, burung elang, buaya, kucing, ayam, dan ikan paus. Dan tahukah kalian bagaimana cara mereka berkembang biak? Mari kita kelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah kelompok beranak, kemudian bertelur, dan beranak serta bertelur. Untuk yang beranak ini adalah sapi, kucing, dan ikan paus. Sedangkan untuk yang bertelur ini adalah seperti elang, ayam, buaya, dan ikan cupang. Untuk beranak dan bertelur ini hanya ada satu, yaitu ular dalam kelompok ini. Setelah kalian bisa mengelompokkan hewan-hewan tersebut ke dalam kelompok bertelur, kemudian beranak, ataupun bertelur dan beranak, maka kalian akan diperkenalkan dengan istilah ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, apakah istilah-istilah itu? Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, disebut ovipar. Contohnya adalah ayam dan jenis burung lainnya. Sedangkan vivipar adalah selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan inilah yang disebut dengan vivipar. Seperti contohnya adalah sapi, kucing, dan gajah. Sedangkan ovovivipar adalah suatu hewan yang perkembangbiakannya dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Salah satu contohnya adalah ular. Setelah kita mengetahui karakteristik di negara-negara ASEAN, sudah pastinya kita harus mengetahui potensi di negara tersebut di bidang ekonomi. Seperti contohnya adalah negara Brunei Darussalam. Ini potensi ekonominya berada di bidang gas alam. Untuk Filipina, ini di bidang pertanian. Sedangkan untuk Indonesia sendiri, ini pada minyak dan gas bumi, kayu, tekstil, serta panorama alam. Untuk Kamboja, ini ada padi dan karet. Laos, sebagai potensinya ada berada di pertanian. Sedangkan untuk Malaysia, minyak dan gas bumi, kayu, minyak sawit, karet, tekstil, serta peralatan elektronik. Negara Myanmar ini potensinya berada di bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Negara Singapura ini potensinya berada di negara transit teramai di Asia. Thailand memiliki potensi pada bidang pertanian, terutama pada padi, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri. Yang terakhir adalah negara Vietnam. Ini potensi ekonomi berada di sektor perekonomiannya melalui tempat wisata, hotel,
restoran, dan sarana transportasi. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah tentunya harus bangga bahwa negara kita memiliki banyak potensi yang bisa kita kembangkan. Potensi tersebut harus bisa digunakan untuk kepentingan bersama, tentunya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya rasa cinta tanah air yang sangat kuat, dan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bagaimana cara menerapkannya, kita harus mengetahui dasar-dasar dari negara kita yang berlambangkan burung Garuda. Oleh karena itu, mari kita pahami apa saja yang terdapat dalam dasar-dasar negara kita yang berlambangkan burung Garuda tersebut. Di dalamnya terdapat 5 sila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa yang berlambangkan bintang. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab yang berlambangkan rantai. Sedangkan sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia yang dilambangkan pohon beringin. Untuk sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini dilambangkan dengan kepala banteng. Dan sila yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Dari kelima sila tersebut, kita harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita pahami bacaan di bawah ini agar kita bisa mengetahui sila mana yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Dari kelima sila tersebut, kita harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita pahami bacaan di bawah ini agar kita bisa mengetahui sila mana yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Setelah kita bisa memahami serta menerapkan sila-sila yang ada pada lambang negara kita, diharapkan kita bisa mengembangkan potensi-potensi tersebut sehingga bisa mengangkat kesejahteraan bersama. Potensi-potensi ini bisa kita kembangkan melalui berbagai bentuk bidang perekonomian. Salah satunya adalah di bidang kesenian. Banyak patung-patung yang terinspirasi dari hewan endemik yang ada pada negara kita, seperti patung bebek, patung ayam, patung kucing, patung babi, dan patung burung bangau. Patung-patung tersebut mampu diperjualbelikan sehingga mampu memberikan pendapatan bagi setiap orang, sehingga kesejahteraan setiap orang akan lebih meningkat. Nah, anak-anakku sekalian, agar kita tetap berpotensi dalam meningkatkan kreativitas kita, hal pertama yang harus kita miliki adalah kesehatan. Kesehatan ini bisa diperoleh salah satunya dengan berolahraga. Banyak jenis olahraga yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari, dari yang olahraga yang berat hingga yang paling ringan. Salah satu contoh olahraga yang paling ringan adalah dengan melempar bola. Melempar bola membutuhkan keterampilan. Keterampilan melempar bola sangat menentukan keberhasilan dalam suatu permainan.
pemain harus mampu melempar dengan cermat, kuat, dan tepat. Ada beberapa cara. Yang pertama, cara melempar melambung, yaitu dengan cara berdiri tegak sambil kaki maju satu langkah ke depan, tangan yang memegang bola ditarik ke belakang atas, siku sedikit ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang, lutut kaki belakang ditekuk sedikit, pandangan tetap ke arah sasaran. Ayunkan kaki lengan depan dan disertai dengan lecutan pergelangan tangan melalui atas bahu. Teknik berikutnya adalah teknik lemparan mendatar. Langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama, berdiri tegak sambil kaki maju satu langkah ke depan, tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan. Badan sedikit diputar, lutut kaki belakang sedikit ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang, pandangan ke arah sasaran. Yang kedua adalah ayunkan tangan ke depan melalui samping badan secara mendatar. Setelah bola terlepas dari tangan, langkahkan kaki belakang ke depan sebagai gerak lanjut. Itulah gerakan melempar dengan teknik lemparan mendatar. Jenis lemparan yang ketiga adalah lemparan menyusur tanah. Teknik yang digunakan adalah yang pertama, berdiri tegak sambil maju satu langkah ke depan, tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan. Badan sedikit diputar, lutut kaki belakang ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang, pandangan ke arah sasaran. Yang kedua, ayunkan tangan ke depan melalui samping badan menyusur tanah atau mengarah ke bawah. Kemudian, segera setelah bola lepas dari tangan, langkahkan kaki belakang ke depan sebagai gerak lanjutan. Selain melempar bola, keterampilan menangkap bola sangat menentukan keberhasilan tim. Untuk itu, pemain harus terampil, cermat, dan cepat dalam menangkap bola, baik bola yang datangnya melambung, mendatar, maupun menyusur tanah. Berikut adalah beberapa cara menangkap bola. Yang pertama adalah cara menangkap bola yang melambung atau vertikal. Langkahnya yang pertama adalah berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan lurus ke atas, arah pandangan tertuju ke arah datangnya bola. Kemudian kedua telapak tangan direnggangkan dan lemas membentuk tempurung. Berikutnya adalah saat bola menyentuh telapak tangan, segera tarik kedua tangan ke arah dada. Berikutnya adalah cara menangkap bola yang datangnya secara mendatar. Langkahnya yang pertama yaitu berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan diluruskan ke depan setinggi bahu. Kemudian kedua telapak tangan dibuka dan saling berdekatan atau menempel, arah pandangan tertuju ke arah datangnya bola. Saat bola menyentuh telapak tangan, tarik kedua tangan ke arah dada. Berikutnya adalah cara menangkap bola yang datangnya menyusur tanah. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, sikap sambil berlutut, kedua tangan diletakkan di depan lutut, telapak tangan menghadap ke depan. Sikap sambil berdiri kaki rapat, badan dibungkukkan, kedua tangan diletakkan di depan kedua kaki. Kemudian, sikap sambil berdiri pada salah satu lutut, sedang kaki yang lain di depan, dan kedua tangan diletakkan di antara kedua kaki tersebut. Demikian petualangan kita pada kesempatan kali ini. Semoga mampu menambah wawasan kita agar kita bisa selalu memahami apa yang ada di sekitar kita dan mampu menggunakan yang ada untuk kebaikan bersama. Tetap sehat dan jangan lupa untuk selalu beribadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.